Hermit, cerita mistis Gunung Slamet. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Sadira. Oke, kali ini Sadira menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan host yang berbeda, yaitu saya, Deden. Yang belum tahu mungkin bisa dilihat Instagramnya, Dedenesia atau si Deden. Kali ini kita akan membahas tentang gunung. Gunung, dan gunung. Bersama Kamud, a.k.a. Amud. Asik. So, apa kabar, Mud? Alhamdulillah baik. Yes. Berarti kamu suka naik gunung dari tahun 2018. 2018. Apa tuh gunung pertama kira-kira? Yang masih inget aja. Pendakian gunung pertama tuh waktu ke Gunung Kencana, Gunung Kencana daerah daerah Bogor. Bogor. Kencana. Bisa diceritain gimana perjalanan dari hari pertama, dari gimana sih pertama kali naik gunung langsung ke Bogor, Gunung Kencana lagi. Wah, pokoknya gimana ya? Ada lucu lah. Kesan-kesan pertama yang paling diinget lah. Pokoknya dadakan. Itu tuh pas lagi saat malam. Jam 9 itu temen ngabarin. Jam 9 malam. Lagi di mana? Di rumah. Naik Wih. gunung yuk. Wih. Naik gunung. Seperti biasa, acara dadakan pasti jadi. Naik gunung. Pada saat itu gue cuma punya tas, Ya. sleeping bag, sama sepatu doang. Cuma modal tiga doang lah. Diajakin tuh berangkat, kumpul dulu jam 9. Tapi berangkatnya pagi. Anjir, gue nungguin. Si paling ngaret. Iya, udah sampai nih di rumah. Temen kan kumpul. Iya, tetap berangkatnya jam 6 pagi. 6 pagi. Kirain tuh mau berangkat langsung gitu. Ternyata enggak, tapi ya nggak apa-apa sih. Terus pas berangkat langsung ke sana berapa orang? Seinget gua tuh berapa ya? 7 orang kalau nggak salah. 7 orang. Langsung ke Gunung Kencana. Kencana. Gila. Dari tahun 2018 terakhir kali naik gunung tahun 2020. Terakhir naik gunung. Iya. Terakhir naik gunung ya tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Gokil, berarti selama 4 tahun naik gunung terus. Setiap Tahun tahun ini. ada aja berarti naik gunung. Terakhir tuh waktu ke Papandayan. Papandayan. Cuma udah jarang-jarang sih sekarang soalnya sibuk sama kerja, nggak ada waktu liburnya, susah. Pandemi juga kan ya? Ya. Ya, jadi banyak gunung yang ditutup juga. Ya sih. Beberapa bagian sih masih ada yang buka. Berarti dari tahun 2018 sampai 2022, kira-kira pengalaman yang paling serem lah. Ya kan kita lagi di Sadira nih, di Sadira. Pasti terkenal dengan cerita-cerita mistis di gunung. Cerita bisnis ada. Ya, cerita misalkan ya lagi tidur dengar suara pintu kebuka. Pintu kebuka. Lah kan di gunung serem dong. Tiba-tiba suara pintu kebuka. Tar dulu. Emangnya di gunung ada pintu? Ya kan namanya juga mistis kan aneh-aneh di Ada luar pintu, logika. emang ada pintu ya? Di luar logika. Buka resleting kan? Bukan resleting tenda kan, coba tahu suaranya doang. Bukan pintu. Iya. Namanya juga mistis ya. Apa aja kan bisa itu. Yang paling serem kira-kira dari 4 tahun ke belakang. Ada sih di Gunung Slamet. Gunung Slamet sama di Gunung Cermai. 2 gunung tuh yang menurut lu paling serem. Ya. Dari beberapa tahun itu. Itu waktu ke Cermai tahun 2019. Oh iya. Waktu ke Slamet tahun 2021. Yang paling serem yang mana? Kalau Coba dong diceritain dong dari yang tahun 2019 tuh. Kalau menurut saya sih Gunung Slamet. Selamat. Dari Gunung Slamet. Tapi ya tetap sih semua gunung pasti ada penunggunya. Ya pastilah. Ya. Apa tuh ceritanya tuh? Ceritanya itu pada tanggal 29 September. September. Ya, saya berangkat 29 September.
ikut open trip. Wih, si anak open trip. Enggak, nyobain aja sekarang. Si paling mandiri tuh sendiri berangkat nyamperin anak-anak. Pengen nyobain. Oh, iya. Gimana sih rasanya Pengalaman baru lah open trip. pengen ikut open trip gitu. Tadinya pengen sendiri, cuma pas posting di story ya, ada temen 2 orang yang mau ikut. Ya udah bayar, udah lunas, tapi pas H-3 Ya. nggak jadi dia. Kenapa tuh? Ada dadakan guys, pekerjaan dadakan, jadi nggak bisa ditinggalin. Ya udah akhirnya saya berangkat sendiri. Berangkat sendiri ke Gunung Selamat, Gunung Selamat. deket dengan open trip. Open trip. Apa tuh yang kira-kira pas malamnya ketemu apa gitu? Nah, jadi pas berangkat itu pada jam 10. Jam berapa ya? Jam 11. Malam. Jam 11 pagi dari Siang Cikarang. dong. Pagi tuh jadi jam 9 aja dong. Iya benar. Iya maksudnya jam 11. Ya, jam 11 siang. Siang, oke. Siang, oke. Jam 11 siang ya. Itu dari Cikarang ke Bandung dulu kita titik kumpul itu di Bandung. Terus kata panitia open tripnya itu berangkat itu jam 8 malam. 8 malam. Itu orang-orang yang ikut open trip ya. Hmm. Pada kumpul. Wih. Udah siap-siap Udah nih. siap nih, udah mau siap, berangkat. Siap. Tinggal gas, pokoknya tinggal Tinggal gas aja lah. Tapi pada saat itu ini apa? Si panitia itu tuh belum datang sama mobilnya. Belum delay. Nah, terus tunggu sampai jam 9. Akhirnya belum datang juga. Terus itu orang-orang itu udah mulai panik, takutnya penipuan atau Iya, gimana ya. iya. Pasti ada aja. Kamu juga pasti udah bayar ada. juga kan. Udah bayar. Nah, terus pas jam 10 nih datang. Udah pada masuk. Terus sama carrier juga udah dimasuk pada mobil. Iya. Udah siap berangkat. Iya. Taunya salah mobil. Salah mobil. Salah mobil. Beda orang. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Cuma beda mobil. Beda mobil. Beda panitia. Itu bukan open trip yang saya ikut, bukan. Bukan. Akhirnya dikeluarin lagi tuh. Padahal nggak apa-apa ngikut. Siapa Iya. tahu kemana gitu Jasar. Itu kayaknya udah seneng gitu. Wih, datang Aduh, nih. seneng, Lega. alhamdulillah. Nggak nipu. Nunggu lama-lama kan datang. Nunggu lagi beberapa menit. Akhirnya datang. Katanya ada kendala. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting udah datang. Yang penting udah Kita berangkat tuh Iya. jam 10:30 malam. Jam 11 malam, Ya, sampai jam 5. 5 pagi. Ya, jam 5 pagi. Nah, ini pagi nih. Pagi. Kita istirahat dulu di homestay. Istirahat dulu. Nah, makan. Kita mulai start pendakian esoknya lagi. Besoknya lagi. Ya, Bukan di hari itu. Berarti hari itu cuma dipakai buat istirahat aja. iya buat istirahat aja. Oke. Mulai berangkat tuh pada saat jam 6. Itu keadaan wah parah itu cuacanya. Cuacanya itu pas musim hujan. Jam 6 itu masih gelapnya karena Mendung mungkin. mendung, banyak kabut juga jam 6. Pas mulai itu juga. Mulai berangkat sih baik-baik aja. Ya, awal mula berangkat balik-balik aja. Baik-baik aja. Cuma pas awal berangkat start pendakian kita udah pakai ponco. Oh iya. Ponco. Jas hujan. Iya. Yang plastik. Yang plastik. Yang 15 ribuan. Ya kalau kok gesek-gesek lama-lama, sobek. Pasti sobek. Hujan terus tuh ya. Berangkat jam 6 sampai pos 4 pertengahan. Itu hujan terus. Berarti Hujan dari terus. start pendakian hujan terus. Hujan terus. Nyampe tuh jam 6:30. 6:30. Itu saya masuk Selamat Piaguchi 6:30 malam. Apa masih pagi? 6:30 malam. 6:30 malam. Wih, lama juga berarti hujan. Start pagi jam 6 sampai pos 4 pertengahan, pasang tenda 6:30 baru sampai, langsung pasang tenda. Pasang tenda jam berapa ya? 5:30 pasang tenda. 5:30. Itu
Hujan gak berhenti hujan terus. Masih di situ ya baik-baik aja, aman. Cuma pas ada apesnya juga nih. Apa tuh? Udah mulai apes nih, baru jam 7 malam nih. Baru sampai buka tenda udah ada apes-apesnya apa nih? Ada. Jadi apesnya itu pas mau tidur, pas mau masak. Pas mau masak, saya kan bawa ayam, beli ayam di Alfa. Oh, ayam yang udah diinin. Iya. Ya, yang tinggal masak lah. Yang tinggal masak. Ya, yang praktis. Pas sampai puncak, pas sampai tenda mau masak, ayamnya udah bau. Ayam udah busuk dibawa. Niatnya ini apa? Pengen makan enak. Iya. Ya gimana sih nggak enaknya, di gunung makan ayam, gila enak banget lah. Enak banget, makan apa aja enak. Iya. Kecuali Ya nggak mungkin juga dong. Kita ke gunung bawa kayak gitu. Ya paling nggak enak lah, mengkudu lah. apes tuh, pas mau makan. Pas mau tidur apes juga. Apa tuh? Robot tenda. Pokoknya tenda saya yang paling berisik. Nah, pakai seng atasnya. Enggak pakai seng. Jadi tenda itu udah keadaan masih hujan kecil-kecilan kayak gerimis gitu. Agak rembes gitu tendanya. Itu tenda dari persediaan dari open trip itu. Open trip. Ya. Berarti emang nggak bawa tenda ya? Enggak, udah sepaket. Oh, udah sepaket. Iya, udah sepaket sama tenda, alat masak, sama gas. 3 kilo gasnya? Iya. 3 kilo? Oh, yang 3 kilo. Yang hijau, yang hijau. Siapa tahu kan di situ bawa kompor Rinnai. Oh ya, Rinnai, sorry. Ribet om itu ribet. Jadi pas mau tidur ya, ini kan pas bongkar, aduh, sleeping bag pada basah. Itu satu tenda kita tiga orang. Satu tenda 3 orang? 3 orang. Itu 3 orang sleeping bag basah semua. Oh, rembes, udah rembes berarti? Kayaknya pas waktu hujan deh. Itu tenda yang single layer apa double layer? Double. Double layer. Tapi tidak tembus? Nggak tembus, cuma rembes aja. Rembes aja? Iya. Mungkin karena terlalu lama juga kan ya? Bisa jadi. Cuma itu pas mau tidur aja. Pas mau tidur aja? Sleeping bagnya pada basah. Kan jadinya nggak kepake dong. Jadi kayak kedinginan. Iya. Percuma juga kan bawa juga ya? Iya, berat-berat doang. Iya. Nambah berat kalau ketambahan air. Pas mau tidur, jam berapa ya? Jam 11-an. Mau tidur tuh. Dingin nggak bisa. Pakai jaket, pakai celana, kaos kaki 2. Tetap Ya, dingin. iya, kaos kaki 2 dong, kiri kanan. Iya, 2. Masa sebelah doang? Sebelah doang ngapain pakai sarung kaki sebelah di gunung? Masih jam 4. Coba gitu. Orang-orang udah pada nyenyak tidurnya nih, nggak ada suara. Mereka adalah suara kayak gitu. Suara kayak gitu. Apa tuh? Teman sebelah ngorok. Iya. Tenda sebelah ngorok nih. Nggak sebelah ngorok. Nggak kuat. Capean kayaknya dia nih. Kecapean, Habis narik angkot gak tahu kan. Itu kita tidurnya nggak pakai sleeping bag, tapi pakai ini apa? Emergency blanket. Itu kan Cumain panas. iya, Iya, pasti panas dong. Emergency blanket pasti panas. tapi tetap dingin. Iya. Cuma yang bikin berisiknya itu kan emergency blanket itu kayak foil plastik gitu. Iya. Jadi kan gimana sih plastik kalau digerak-gerak gini? Kres. Nah iya kayak gitu. Itu pagi-pagi pada ketawa. Tidur di emergency blanket. Itu apa sih tenda? Siapa sih yang berisik banget? Sampai kesak-kesak sampai pagi. Nah di situ saya nggak bisa tidur. Iya, pastilah. Nggak bisa. Susah tidur Tiga nyenyak. orang kita nggak bisa tidur. Kita coba nggak akrabin. Udah deket nih, udah akrab, oke. Cuman 1 malam doang. Dengan ngopi 2 kali sama berbatang-batang rokok. Iya. Berbatang-batang rokok yang selalu dihisap Iya. karena dingin. Biasa lah. Biasa. Kita tuh mulai summit nih. Mulai summit itu jam 3. 3. Tapi sebelum summit ini mah ya. Sebelum summit ini mulai ada yang aneh-aneh gitu. Pas jam 2. Kita pas jam 2 itu siap-siap. Jam 2 menjelang pagi.
Jam 2 mau siap-siap, minum kopi sama susu. Ya, pokoknya penghangat badan lah, ya, penghangat minuman badan. penghangat Sama badan. roti. Roti. Kita makan Ganjel perut. ya, roti bakar. Roti bakar. Rotinya dibakar di Iya. atas kompor. Iya, bukan roti yang dibakar di api. Bukan. Bukan. Bukan, ini roti bakar. Enggak. Iya. Roti panggang dong. Roti Roti panggang. Roti panggang itu. Sama aja Bang, Iya, sama roti sama. bakar ya. Pas jam 2 itu pas bikin, saya ngelihat kayak saya di dalam tenda. Jadi pas ngeliatnya itu di dalam tenda. Tenda saya itu di belakangnya itu kayak hutan. Oh iya. Kayak hutan gitu. Pokoknya pohon-pohonannya pada tinggi, rumputnya juga pada tinggi sampai dada lah. Rumputnya itu kayak nggak tahu sih rumput Iya. apa. Namanya juga di gunung kan ya. Mungkin Tinggi-tinggi. banyak rumput-rumput yang kita nggak tahu namanya apa. Nah dari situ kan kayak kelihatan gitu, kayak tembus pandang gitu. Kayak ada sosok pria, rambutnya gondrong, tapi kayak ada ekornya gitu. Wih, ngeri juga anjir. Tapi dilihat dari dalam tenda. Ya. Waktu itu saya nggak berani. Gak berani bilang sama teman-teman yang satu tenda itulah. Iya, emang. Yang bertiga yang tadi ngopi-ngopi. Iya, Yang itu berbatang-batang gitu. itu yang satu orang baru pertama kali mendaki Iya. katanya. Sama juga. Iya, sama juga. Oh enggak, berarti Enggak, itu yang satu. satu doang Yang ya. satu itu baru pertama kali mendaki. Cuma saya nggak bilang. Ya emang harus gitu sih Iya, biasanya. takutnya kan trauma juga. Iya. Masa tiba-tiba ngeliat ada yang berekor. Nggak mungkin dong, dalam tenda ada yang berekor nih. Apa nih gondrong-gondrong? Enggak dong. Enggak dong. Gondrongnya rambutnya doang, tapi Iya. di sini tetap nggak ada bulunya. Hmm. Kayak kelihatan gitu samar-samar. Iya. Nggak terlalu jelas lah itu apa. Kalau jelas mungkin ya nggak tahu dia berbulu, nggak tahu dia pakai baju. Tapi pas saat itu saya itu di situ pengen buat buang air kecil. Saya nggak berani tuh keluar. Batu ditahan aja ya sampai kencing Tahan. batu. Nunggu ada yang datang ke tenda saya. Nunggu ada yang nyamper. Iya, ada jumper. Itu pas saya ngeliat, saya perhatiin terus. Ngeliatnya itu ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Bukan ke tenda saya, tapi ke sebelah kiri. Kayak kalau dilihat dari tenda saya itu dari samping lah. Oh dari samping berarti. Iya, dari samping. Saya ngeliat terus tuh. Tapi kok itu nggak gerak-gerak. Tapi nggak lama dia gerak tuh. Masuk ke dalam lagi hutan. Si orang yang berekor itu, Iya, yang orang gondrong, berekor. berarti Yang masih orang- ada. Ini apa? Masuk lagi ke dalam dia. Hmm. Nggak ada tuh sekarang. Nggak ada. Cuman ya namanya kita lagi di gunung ya. Iya. Itu ngeliat kayak gitu, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Mau pulang jauh. Bisa ngerasain gak sih? Iya, iya. Ngerti lah. Sumpah ini beneran. Pulang jauh, telepon gak ada sinyal. Ya emang sih nggak ada sinyal, tapi pokoknya gokil itu. Berarti itu yang mungkin serem ya? Yang paling serem dilihat di gunung. Iya sih. Ya emang serem sih, ya mana mungkin ada orang berekor gondrong lagi. Iya. Bisa aneh banget. Dalam Berekor hutan. gondrong. Itu kira-kira manusia apa ya? Nggak tahu sih, kayaknya itu Gundam. Gundam mah robot. Gundam. Gundam robot dong. Kodam, kayak kodam gitu. Iya kayak Kodam. Kalau Jawa bilang Kodam sih kayak Kodam itu. Mungkin kita nggak tahu. Atau enggak penunggu gunung selamat kali. Ya, nunggu gunung situ mungkin. Bisa jadi kali ya. Bisa jadi sih. Saya nggak bilang tuh waktu itu, kayak teman saya nggak bilang ngeliat itu. Saya kan udah bilang kalau ngelihat apa-apa, misalkan kalau melihat kayak makhluk halus, makhluk goib gitu, jangan bilang siapa-siapa. Yang penting kita lihat dulu nih, jangan ngomong lah. Intinya Pas kita lihat jangan ngomong, udah diem aja. biar apa ya? Biar jalan pendakian kita itu Lancar. lancar, Iya. nggak ada hambatan gitu. Itu sih tipsnya katanya. Ya sih, Sih. harus Kayak begitu gitu. Terus pas berangkat di jam 3 ada yang datang ke tenda. Alhamdulillah tuh. sih.
ada temen Bisa kencing. Bisa kencing. Bisa kencing. bisa kencing itu, kencing dulu. Kencingnya bukan di situ, Agak jauh lagi. enggak, bukan di situ, Di di mana? tenda yang nyamperin. Oh, di tenda- dekatnya. di tenda teman saya itu yang nyamperin, walaupun baru kenal sih, tapi udah temen lah. Ada teman Kita lah. di sepanjang jalan kita ngobrol. Iya. Nggak mungkin lah satu apa sih namanya kelompok itu nggak ada yang ngobrol sama sekali, diem-dieman kayak musuhan. Kan enggak dong. Gimana sih rasanya nahan kencing? Iya, sampai kencing batu. Belum merinding, takutan. Belum takut, dingin lagi. Pas lagi ngeliat kayak gitu, ingat sama Tuhan. Tiba-tiba langsung, aduh ya Allah, kenapa ada beginian? Bagus. Aduh, giliran pas seneng-seneng, apa ya kan? Tapi bagus lah. Sering-sering lihat kayak gitu jadi sering-sering inget Tuhan juga kan. Iya benar sih. Jadi Tapi takut juga sih. iya, takutnya ada beneran kan. Berangkat tuh ya, kita habis ngopi, ngerokok, makan roti bakar, briefing dulu sebentar, berangkat jam 3. Tapi sebagian panitia ada sih yang nggak berangkat. Kenapa tuh? Alasannya? Alasannya duluan. Tapi panitianya nggak cuma satu sih, banyak, lumayan. banyak. Jadi ada panitia juga buat Guide Summit gitu. Ya. Jam 3 tuh kita dikasih HT, satu orang satu. Berangkat tuh jam 3. Jam 3 ke Puncak Slamet. Langsung ke puncak. Langsung Dari ke pos 4 tuh. Iya, langsung ke Puncak Slamet. Itu keadaan pas masih jam 3 kan masih gelap ya. Masih gelap. Jam 3 di gunung ya masih gelap banget lah. Masih gelap. Udah mah abis hujan kan. Ini pas keluar dari hutan, Oh, seluruh di hutan. udah munculnya bebatuan, trek dan pasir itu mulai kelihatan. Mulai kelihatan itu dari jam setengah 6. Setengah 6 itu udah kelihatan. Cuma keadaannya itu kabut gitu. Jarak pandang itu 5 meter lah kalau nggak salah. Kurang lebih 5 meter. Kurang lebih. Jarak pandang penglihatan. Kita itu summit berapa orang ya? Kalau nggak salah itu 1, 2, 3. Kalau nggak salah sih 10. 10 orang. Ya, sama panitia bisa jadi 13. 13. Panitia 3 orang. Sisanya di tenda, masih di tenda. Berangkat tuh. Astaga, pokoknya itu gelap banget itu sama kabut, jarak pandangnya 5 meter. Gelap asli. Berarti itu agak percuma juga deh summit apa enggak? Apa agak siang itu langsung terang juga apa enggak? Tadinya gitu sih. Tadinya niatnya mau, wah kayaknya agak siangan, mulai terang nih, mulai kelihatan nih. Enggak tahu sih sebenarnya kan. Iya. Summitnya jam 3. Iya. Kabutnya kan enggak kelihatan. Percuma juga nih. Iya, jadi jalanin aja dulu. Siapa tahu kita beruntung dapat cuaca bagus gitu, dapat sunrise gitu. Tapi enggak. Enggak, percuma juga. Pokoknya putih semua. Putih. Putih. Asli putih. Lihat depan belakang serem. 5 meter jarak penglihatan, udah gelap semua udah. Orang dari jauh 5 meter udah nggak kelihatan, putih semua itu pokoknya. Berarti ketutup semua padat gitu. Padat pokoknya. Oh iya, keadaan pas saat itu badai. Angin kenceng. Sampai-sampai jaket pada basah. Tapi dengar-dengar mah pernah mau hipo juga. Di gunung itu pernah mau hipo juga. Udah ngelihat setan malam-malam nih. Mau Itu- hipo udah. Oh iya, itu Apa sekalian? itu pas sampai puncak. Pas di puncak. Sampai puncak tuh perkiraan jam berapa ya? Jam setengah 8. 3 orang, sisanya di belakang lagi. Adalah beberapa meter lagi. Iya. Iya. Sampai puncak 3 orang. Tuh, dinginnya dahsyat banget. Salahnya dari mana nggak tahu juga sih. Pokoknya pas sampai puncak tuh cuma sempet megang HP aja, cuman gini. Gak bisa saking Dinginnya, nggak sama bisa. badannya gede. Itu hampir kebawa angin sih. Ditambahkan kedinginan, jadi mudah terbawa mungkin ya. Pegang HP jatuh, mau selfie nggak bisa. Akhirnya cuman apa? Ngeluarin plastik lagi.
emergency blanket. Emergency blanket. Yang tadi dipakai tidur. Si paling berguna di mana-mana. Untungnya itu masih ada satu lagi. Iya. Ada satu lagi, kita bawa stok 3. Ada satu lagi tuh. 3 orang itu kedinginan semua. Gak ada yang bisa suruh foto, gak ada yang bisa selfie, gak ada sih, gak bisa. Enggak ada. Pokoknya ya di situ nikmatin dinginnya aja. Iya, dinginnya. Pas lucunya itu nyampe puncak. Kita duduk. Malah duduk coba. Malah duduk nih. Ditunggu Iya. puncak selamat. Iya, gitu. Nyampe puncak nih. Duduk. Ngapain? Duduk kedinginan gini. Jauh-jauh cuma gini doang. Iya. Kenapa nggak dari bawah aja gini dulu? Biar puas sampai atas tuh biasa gini-gini nih. Tetep itu padahal kadang capek tapi dingin tambah badai gede. Aduh. Pas sampai puncak udah gini. Jongkok. Udah dingin. Mau foto nggak bisa. Udah akhirnya HP dikantongin lagi. Saya ngeluarin emergency 1. Diapain coba? Saya kibarin. Kibarin doang. Melawan arah angin. Biar gak Melawan terlalu alam. dingin. Woi, awas. 3 orang itu saya tutupin. 3 orang itu saya tutupin semua. Biar nggak terlalu dingin. Sakit anginnya kencang kali ya. Sakit anginnya gede. Itu emergency sampai robek. Sampai robek. Sampai robek. Ini gak bener. Udah kita pulang. Ini apa? Turun. Lihat si kondisi teman juga sama kayak saya, mau hampir kayak gitu. Ya, hampir hipo lah. Bahkan kita ngomong juga susah, kayak orang gagu. Saking dinginnya itu. Karena menggigil juga kan. Pokoknya Cak. kayak gitu. Iya, Ngomong sambil kayak gitu. Cak gak bener pokoknya. Kayak orang. Sumpah asli itu. Gokil banget. Baru pertama kali ngerasain kayak gitu. Orangnya dari mana kali ya? Kita turun tuh. 3 orang, ada temen baru pada mau nyampe. Oh iya. Yang tadi sisanya itu. Ya sisanya, kayak yang di atas kan baru 3. Kita turun duluan ya. Oke, akhirnya iya. Kita nggak tahu jalan nih, udah nggak jauh sama teman-teman rombongan itu. Nggak tahu jalan. Soalnya gelap, masih tutup sama kabut. Oh iya. Gelap. Ketemu bapak-bapak. Satu orang. Bapak-bapak beneran? Bapak-bapak beneran. Enggak kan Kayaknya takutnya. dia sih udah sering banget gitu. Iya. Emang kayaknya warlock lah, warga lokal, orang situ. Nggak tahu juga sih. Pokoknya bapak-bapak. Bapak-bapak, dia itu kayak mau samit tapi sendirian. Jadian dia. Sendirian. Gokil. Bawa air sama makanan sedikit tuh. Gue cuma bawa air sama makanan aja. Kita ngobrol tuh sebentar. Kita lupa jalan pulang nih, Pak. Gimana ya? Temen ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya saya juga sama. Lupa arah jalan pulang ke tenda. Iya. Lupa. Akhirnya saya dikasih kompas. Dikasih kompas. Iya. Sama si bapak. Sebagai si bapak itu. Tapi Apa lagi nih? Nggak bisa baca kompas. iya. Itu 3 orang kita nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerti kompas. Kebanyakan ngelihat Google Maps sih jadi apa kompas nih? Terlalu primitif sekali, tidak bisa ya. Padahal kan sebenarnya jangan menyepelekan hal kecil. Iya, harusnya kan Sebenarnya kita tahu lah minimal ini kompas. dinding aja nih, kalau tanpa pasir mungkin nggak akan sekeras ini. Iya, nggak mungkin. Pelajaran itu buat saya. Belajar kompas. Belajar kompas. Padahal dari SMP itu udah ada pelajarannya. Pasti ada lah. Ada kompas, cuman nggak pernah ngerti sampai sekarang. Walaupun dipelajarin. Kita cuma modal nekat berani aja. Anjing. Kita modal nekat berani. Udah lewat sini. Yang nunjukin arah itu orang Bandung. Yang si bapak-bapak itu. Bukan, Beda lagi orang. temen kita yang 3 orang itu. Dia yang megang kompas, tapi dia juga sama nggak ngerti. Cuma kayak tebak-tebakan gitu. Iya, tebak-tebakan. Nekat berani. Oke, akhirnya kita berani nih. Alhamdulillah ketemu jalannya. Nyampe pulang berarti. Nyampe ke tenda. Nyampe ke tenda, kita ngasih dulu lah. Ketemu lagi sama si bapak panitia itu. Coba panitia yang mana? Yang si bapak Yang, panitia yang apa? katanya duluan. Oh iya. Iya duluan.
Berarti pas turun di gunung ketemu si bapak-bapak itu lagi, si bapak-bapak yang panitia Iya, ketemu. Dia lagi pasang drone kayaknya. pasang drone. Cuma kayaknya dia gak jadi. Buat dokumentasi gak jadi. Gak jadi kayaknya. Soalnya gelap. Tertutup sama kabut. Asli itu. Ya kan nggak mungkin juga dia pakai drone ngeliat putih doang kan. Ngobrol sebentar situ. Langsung lanjut lagi ke tenda. Lanjut ke tenda, kita baru sempat makan tuh. Baru sempat makan dari Sampai tenda lagi belum. puncak. Iya. Makan tuh. Tadi cuma sarapan sama roti sama susu, kopi. Iya, kopi susu. Heeh. Pas kita masih bapak-bapak tadi, udah tuh sarapan. 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 Bukan sarapan sih, maksudnya baru makan kan. Iya, baru makan. Kita masak dulu. Masak di tenda. Masak yang tadinya sih mau makan enak karena ayamnya bau. Bau nggak jadi Nggak kan, jadi. nggak jadi. Jadi kita ngeliwet. Ngeliwets aja, Ngeliwets. ngeliwets. Selalu Iya. memang. Bukan ngeliwet, ngeliwet. Ngeliwets. Iya, ngeliwet. Bahasa gokil, ngeliwets. Itu yang Biar- mungkin belum tahu itu bahasa anak tongkrongan. Ngeliwets, padahal mah ngeliwet sama. Cuman kita selewein aja yang Iya namanya. ribet. Ngeliwets biar agak lebih gaul kalau didengar sama orang-orang lain. Ngeliwet. Terus? Kita santai dulu di tenda, belum ada yang sampai tuh sampai tenda. Belum ada. Cuma Itu bertiga doang. Kita nunggu sampai jam 9. Jam Siang. 9 ya, jam 9 siang. Pagi ya. Pagi, karena jam 9. Iya. Karena yang siang itu jam 11 tadi. Iya. Jam setengah 10 baru packing. Kita yang turun ke tenda itu 3 orang kan. Ya. 3 orang itu teman saya. Yang 1 orang duluan sama ikut rombongan juga. Rombongan. Rombongan open trip ini sisa 2 orang di tenda. Tenda sebelah teman-teman masih di puncak. Jadi puncak. Iya, masih di puncak. Sebagian ada yang udah turun. Tapi tetap turun sama naiknya itu nggak pisah. Maksudnya barengan gitu. Ya, barengan. Ada yang 6 orang, 7 orang, Iya. nggak sedikit-sedikit. Cuma yang Pas di tenda cuma berdua doang. iya, sisa saya doang itu sama orang Jakarta. Itu ngomong berarti di tenda di pos berapa? Di pos 4 tadi. Pos 4 Bayangan. Bayangan. Bukan, pos 4 ke atasnya lagi. Dekat pos 5 lah. Pos 5. Iya. Apa tuh namanya posnya itu? Iya, pos itu, pos 4. Ya kan tadi ada katanya ada yang sama rantu atau apa gitu. Oh, kalau di pos Guci kayaknya Pos Guci. kata penelitian basecamp itu di pos 3. Pos 3. Iya, jangan camp di pos 3. Terus kita packing rapi, nunggu 1 orang lagi kan kita satu tenda bertiga. Iya. Nunggu temannya dia yang si orang Jakarta itu. Yang naik. Iya. Kita komunikasi lewat HT. Iya. Katanya dia jatuh. Jatuh. Iya. Jatuh karena kedinginan, nggak bisa. Maksudnya itu kayak nggak balance gitu, nggak bisa menjaga keseimbangan. Ya. Jatuh dia. Terus kita udah komunikasi nih sama orang-orang yang dipakai HT itu, dikasih HT. Dikasih HT minta jantung. Iya, dikasih HT minta jantung. Ya. Jadi ceritanya gini. Kita udah komunikasi, halo tes. Kijang satu. Carrier Jadi sama intel. tenda Ya. udah di packing, tinggal dibawa. Itu bagiannya dia. Itu carrier dia. Carrier dia. Terus Kita udah bilang, pokoknya kita udah bilang panjang perjalanan pas mau turun ke base camp itu kita bilang terus komunikasi. berarti enggak putus komunikasi lah, enggak Nggak lost putus kontak. Ya? komunikasi, enggak. Saya itu cuma berdua, Berdua. tetap berdua. Turun berdua. Iya, turunnya berdua. Kita nekatin diri. Bukan nekatin sih, tapi kayak gimana, kayak pengen turun cepet aja Iya. gitu. Rasanya gimana gitu. Pengen turun aja lah, kita nunggu di pos paling bawah aja lah. Iya, pengen turun cepet. Iya. Turun cepet tuh ya. Pas saat jam setengah 10. Hujan lagi. Hujan lagi. Akhirnya si ponco plastik itu Keluar lagi. keluar lagi. Si ponco yang sangat-sangat Jubah keren. Power Rangers. Jubah Power Ranger. Dipakai lagi. Dipakai. Walaupun ketek nggak ada bolong. Yang paling bolong tuh kenapa ketek ya? Aneh banget dia.
Suka gini nih. Suka gitu. Gelap. Hujan, karena hujan juga kan. Karena hujan gelap, cuacanya juga kayak gitu. Pada saat musim hujan gelap. Berarti trek nambah licin dong. Licin, berangkat licin, pulang licin. Pokoknya ketemu sama binatang-binatang yang nggak pernah dilihat itu dari kampung halaman. Iya, mungkin jarang kita lihat lah. Iya. Itu ngeliat binatang-binatang kayak gitu. Kayak gili-gili, takut gimana gitu. Gak mau nyentuh. Iya, kayak apa nih? Apa nih? Asing sekali nih binatang. Wah, hewan apa nih? Pokoknya kenyal-kenyal gimana gitu. Kayaknya emang bener-bener aneh sih kalau Mm-mm. itu hewan-hewan di hutan yang kita belum lihat ya mungkin. Kita di sepanjang jalan tuh sama orang Jakarta itu Ya? nggak diem-dieman. Kita ngobrol terus. Berarti apa aja diobrolin? Iya, itu pas siangnya aja kita pakai headlamp. Soalnya udah gelap. Siang-siang. Iya. Pakai headlamp itu. Berarti Biar- emang benar-benar saking ini Gelap. apa? Gelapnya ya? Iya. Gelap. Terus Aduh, habis kopi. santai. Seruput. Kita ngobrol-ngobrol santai. Pokoknya hari ini kita bajak Sadira. Kita bajak. Yang awalnya serem-serem nih, merinding-merinding. Tidak sama saya. Tidak. Tetap santai. Santai. Tetap santai. Sampai pos 3. Sampai pos 3. Sampai pos 3 kita udah sampai pos 3 itu pada saat jam kurang lebih jam 1. Wih, jauh juga ya. Iya, kita jalan terus. Jalan tuh sambil ngobrol Iya, berarti ngobrol. sama orang Jakarta. Istirahatnya sebentar. Paling istirahat cuman 3 menit atau 2 menit lah. Hujan. Gak mau juga kan lama-lama. Kamu lama-lama takutnya kemalaman di situ. Kok lu berarti cuma berdua doang turun sama orang Jakarta? Nekat banget berarti berdua doang. Gimana ya rasanya? Pokoknya rasanya tuh pengen cepet gitu. Ini bukan kayak gimana ya? Karena di bawah juga udah ada yang turun gitu sisanya. Udah turun, di atas masih ada. Itu Oh berarti turunnya cuma berkelompok aja. kelompok. Kelompok. Kita Satu nungguin. kelompok itu yang turun cuma beberapa orang, kita- terus dia naik. Iya, kita udah nungguin sih. Cuma dia masih pengen nyantai di situ. Kita ya udah, kita duluan. Kita udah bilang kok. Bahkan sama panitia juga kita udah bilang Lewat itu HT. alasannya. Iya. Sama rasanya kayak enak juga gimana gitu. Lebih baik kita cepet-cepet turun. Tapi selama perjalanan nggak ketemu-temu yang mistis-mistis lagi gitu. Enggak. Kan posisi gelap tuh. Ya mungkin siapa tahu yang ya kita ngelihat gitu di ekor mata gitu kayak ada apa gitu. Enggak berarti. Enggak ngeliat. Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah aman. Cuman karena kendala cuaca aja berarti. Pokoknya pas di situ kita ngobrol sama selawatan. Bagus sekali, bagus. Memang anak gunung tuh tiba-tiba kalau lagi Susah. suasana mendesak tuh ini ya. Suka gitu ya. Suka-suka tiba-tiba Islami gitu, Islam tiba-tiba gitu ya. sholawatan. Islamnya deket banget. Gitu. Gila langsung Islamnya kental banget. Mantap. Kita Keren. ngobrol sambil selawatan gitu. Iya ngobrol sholawatan tiba-tiba. Soalnya takut ada yang kesurupan. Iya, nanya-nanya juga kan. Tadi sholat tahajud gitu. Tadi sholat subuh nanya-nanya gitu terus aja. Temen orang Jakarta takut kesurupan, kita nggak bisa bacanya. Iya. Cuman bisa baca ayat kursi. Iya. Itu juga cuma berdua kan. Iya. Anjing, ngeri banget sih. Tapi salut sih, berani banget cuma berdua doang turun dari atas, gila sih. Mm-mm. Karena beraninya itu, karena sebelumnya udah pernah sih Udah pernah. naik gunung berdua. Ya, cuma kan beda trek, beda gunung. Tapi beda Nah, trek. Cuma yang bikin beraninya itu ya itu. Karena Karena pengalaman. Kalau turun tuh, kalau turun atau enggak naik, kita minimal tuh harus 2 orang lah. Ya harus ada Itu temennya lah. mah, itu masih menurut saya. Ya nggak mungkin juga dong sendiri kayak bapak-bapak tadi kan tidak terlalu berani kan. Biar ada temen ngobrol gitu, Iya. nggak jenuh bete. Kalau sendiri takut kepikiran kemana-mana. Itu sih kalau menurut saya. Iya Kalau menurut sih. yang lain nggak tahu. Kita baru sampai jam 11, setengah 1. Pas 3 istirahat dulu. Istirahat dulu. Iya. Terus alhamdulillah tuh masih ada cemilan, kita makan dulu cemilan sama ngopi. Ya makan dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu sebatang dua batang. Iya. Tapi kopinya dingin. Ya cepet dingin pastilah.
kesiram air hujan. Bagus sekali. Nambah air memang. Tidak pernah habis itu kopi. Itu Langsung. kopi diminum nggak habis-habis. Diminum nggak habis. Anjay. Bagus, bagus. Berapa menit? Udah dingin kopinya. Iya. Kemasukan air. Bagus. Emang kalau naik gunung pas hujan tuh nggak bakal habis persediaan air sih. Itu bakal habis. Kita kurang minum kita tinggal. Iya. Jam 1 sampai pas 3. Istirahat udah kelar. Habis ngopi, makan cemilan, lanjut lagi kita bergegas untuk turun ke puncak. Turun Ke bawah. ke bawah ke base camp. Pada saat jam berapa ya? Jam 1 kita berangkat lagi lanjut. Pokoknya di situ kita masih baik-baik aja. Masih biasa-biasa aja. Ya. Sambil tetap selawatan sama ngobrol. Selawatan masih. Pokoknya Dari selama di pos situ 3. kita masih selawatan. Selawatan harus itu. Iya. Setiap hari. Bener. Terus? Deket, udah mau deket ini nih pos 1. Udah deket sama pos 1. Iya. Pada saat jam 5 Sore. sore. Deket pos 1. Pas saat menghampiri pos 1 kita udah jam 6. Suara azan udah kedengeran lah. Sedikit kecil banget suaranya. Ya, karena udah mulai datar juga kan. Iya, kedengeran. Cuma kan pas di situ pas deket pos 1 itu keadaan jam 6, hujan. Pokoknya gelap banget. Kita cuma berdua. Itu kita selawatan makin kenceng gitu. Makin kenceng karena takut sekali sudah gelap, dingin, gerimis. Mantap. Selawatan makin kenceng. Ngobrol lanjut, selawatan lanjut. Itu jadi kan pas deket pos 1 jalannya kan itu turun, tapi di sebelahnya itu kayak jurang, sebelahnya lagi kayak ada sungai tapi ada air terjunnya. Oh iya. Kebayang lah. Iya. Saya di situ kayak ngeliat ular warna putih gede banget di airnya. di air terjun itu ada air terjun yang kecil, ngeliat ular kayak gitu. Cuma kan pada saat itu saya sebenarnya udah bilang kalau misalkan ngeliat Kayak gitu jangan bilang-bilang ke temen juga. Iya. Ya, kita simpan sendiri aja, nanti aja. Soalnya kan itu kalau binatang biasa nggak masuk akal gitu. Ya kan jarang juga kita lihat ular kayak gitu. Biasanya kan cerita-cerita dari orang-orang kan kalau ular putih tuh wah udah mistis banget kan. Tahu sendiri. Ular putih gede, pokoknya gede, bisa diperkirakan berapa sentimeter ya. Ukuran lebar badannya gitu. Iya, ukuran lebar badannya itu perkiraan 25 cm. Maksudnya gede banget ya. Gede. Itu pas hujan, gerimis, gelap. Biasanya kan saya liatin terus tuh, si ular itu saya liatin terus. Tapi saya nggak kerasa nih ngomong. Saya ngomong ke teman saya. Temen? Iya. Bahaya banget sih itu bahaya banget. Asli lah, bahaya itu. Saya tepak ininya. Jai, lihat dia itu apa? Tuh, ini sungai itu. Anjir, kok merinding ya? Keinget lagi. Pokoknya ularnya itu panjang. Berarti temennya juga ngeliat? Enggak. Dia kayak pura-pura nggak kedenger gitu. Oh iya, berarti apaan lagi nih lagu selawatan enak-enak ditanya nih. Saya kan bilang, Jai. Lihat dia itu apa tuh? Warna putih di sungai. Dia nggak nyaut, diem. Terus saya pikir ya, ini kenapa ya si Jai kok diem baik? Saya makin rasa takut tuh kayak makin menggebu-gebu. Bisa takut? Iya. Takutnya ini teman saya gimana gitu ya, kok ditanya diem baik gitu. Ditanya nggak diem baik, pokoknya diem baik kayak orang terhipnotis. Iya, diem aja dia. Berarti cuman fokus di jalan aja. Tapi jalan. Diem. Pandangan kayak pandangan kosong gitu. Iya. Pas diliatin. Kita istirahat, diem. Tapi pas ditanya ngeliat itu enggak dia nggak ngeliat. Tapi tetap normal biasa. Normal. Kita istirahat dulu tuh, kita masih ngeliat. Saya masih ngeliat. Ular itu. Masih ada? Masih ada. Lagi berenang-berenang. Cuma pas kita berdiri, kita kan nggak fokus tuh, nggak ngeliat ke situ, jadi ngeliat ke bawah,
buat berdiri doang. Iya, buat berdiri gini Buat lah. berdiri. Iya, bangun. Itu ular itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Biasanya kan kalau ada apa ikan atau ular atau orang yang lagi nyebur ke air, itu pasti ada gelombang airnya kan. Iya. Ini nggak ada, walaupun pada saat gerimis nggak ada sama sekali. Itu pas ngeliat itu pokoknya gimana ya, Udah ngeri aja waktu ini. ngeri pokoknya. Takut pokoknya. Ditambah ya teman diem aja kan. Ya ditambah teman diem aja, kayak orang terbawa makhluk. Iya. Takutnya kan apa yang ditakutin beneran kan. Iya. Udah lagi jalan berdua, satu kesurupan. Walaupun itu cowok ya, Iya. tangannya itu saya pegangin terus. Tangannya saya pegangin terus, Takut pisah gitu. takut kepisah. Soalnya dia kan baru pertama kali gitu. Saya pegangin terus, saya ngeliat itu. Saya tuh nggak tahu, nggak sadar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nggak tahu itu kenapa. Tiba-tiba pengen bilang aja. Iya. Tiba-tiba kebilang. Itu kan udah saya ingetin kalau ngeliat kayak gitu jangan bilang, tapi malah saya sendiri yang bilang. Ya sih emang terkadang manusia itu yang biasa mengingatkan, mereka biasa yang lalai sih. Tapi emang itu kalau misalkan temennya tahu juga agak ini sih, bahaya juga kan. Kalau misalkan satu takut yang satu enggak, kalau satu takut semua kan bahaya juga. Bahaya kita bisa panik. Bisa-bisa panik. Jalan jadi tergesa-gesa kan. Ya. Iya, takutnya bahaya juga kan. Tapi alhamdulillah tuh kita selamat, berdua kita selamat Sampai ke bawah. sampai ke base camp selamat, alhamdulillah. Kita nggak ngobrol lagi soal itu, Gak ngobrolin itulah. nggak ngobrolin itu, Hmm. ngobrolin itu enggak. Pas sampai base camp kita enggak, pokoknya kita biasa aja ngobrol, kayak nggak ngeliat apa-apa gitu, Kayak nggak ada kejadian tadi lah. kayak nggak ada kejadian apa-apa, udah biasa aja. Oke, itu berarti dari Gunung Selamat Selamat. dari Gunung Selamat. Oke, selain dari Gunung Selamat yang mungkin agak serem, yang mungkin serem lah. Selain Gunung Selamat ya, yang kayak tadi ada orang gondrong berekor, terus ada ular putih. Itu gokil sih. Pengalaman. Hah? Saya dikasih ke gue. Anjir, Gue aja bener. Gokil. satu episode, Udah episode-nya. maksudnya satu episode, Satu scene, video, satu scene. satu video, satu judul. Gunung gitu. Satu gunung doang. Lah, di mana-mana lagi ngaco saya mah. Mau di Papai KB yuk. Gitu ya. Gue pikir cerita 5 gunung gitu. Iya, Thailand Paraya ya. Loba ya KB mana gitu, KB. Gue bukan 5 cerita gunung gitu. 5 jam, 5 episode. Sampai pagi. Keren gitu. Pesan-pesan sih kamu untuk para pendaki gunung atau punya pesan-pesan apa gitu. Berarti setelah turun dari gunung udah beres gitu ya? Udah beres Kita lah. enggak cerita soal itu, tapi kita ceritanya itu pas di mobil. Pas di mobil, gua ngeliat ini nih. Gua ngeliat ini nih. Widih, beda-beda. Gua ngeliat yang gondrong berekor nih. Gak tahu apa nih. Gitu. Gua di jalan berdua. Gua ngeliat ini nih, ular putih nih. Nah, si temen itu yang sama gue berdua itu, dia ngomong ke gue, Mud, kok lu malah ngomong sih, Mud? Gue diam, serentak gue diam. Kayak malu-malu gimana Iya. gitu, kayak malu udah terlanjur gitu. Padahal gua yang ngingetin Iya, nih. padahal saya lagi ngingetin. Terus Kita ngobrol tuh. yang bertukar cerita lah dari Kita di mobil. bertukar cerita lagi. Dari ngelihat waktu si gondrong ekor itu. Gondrong berekor. Sama si ular putih itu. Cuma yang ngelihat itu, yang si gondrong itu cuma saya sama temen yang jatuh itu. Yang jatuh itu. Cuma kita beda kursi doang sih. Nggak cerita bareng gitu. Iya. Ceritanya sama orang itu aja. Cerita tuh, saya diomong. Aduh, malu-malu gimana gitu. Pokoknya yaudah, udah terlanjur. Pelajaran itu buat saya. Berarti lain kali jangan gitulah. Pesan-pesan dong buat yang mau naik gunung gitu, mau turun berdua mungkin. Pesan-pesan ya. Iya, pesan-pesan untuk Mungkin- anak-anak, untuk teman-teman yang mau naik gunung mungkin yang ngelihat apa gitu. Kalau Mungkin pesan-pesannya dari pesan saya sih, kalau menurut saya ini, kalau mau
naik gunung ketika kita saat summit attack atau menuju ke puncak, alangkah baiknya kita sarapan. Sarapan yang banyak. Maksudnya nggak banyak-banyak amat sih, Secukupnya lah. secukup. Ya minimal makan nasi tumpeng lah. Iya. Ya enggak juga dong masa makan nasi tumpeng. Biasanya Sarapan tumpeng nggak ada orang pagi-pagi sarapan tumpeng, ya nasi kuning aja sebungkus udah. beli di warteg. Beli di warteg. Nggak ada orang makan nasi Jadi tumpeng di gunung. pesan-pesannya itu sarapan. Entah itu dari roti atau nasi. Yang penting perut keisi lah. Iya. Tapi pada saat itu saya makan sedikit, entah kenapa gitu. Makan tuh kayak gak pengen, iya, nggak gak pengen lapar, sedikit banget. Mungkin penyebab yang hampir hipo itu saya mungkin kurang makan kali. Perutnya kosong juga berarti. Iya, harusnya kan makan. Jadi si energi itu terpenuh lagi gitu kalau makan, kita bisa membuahkan hasil sel keringat kita. Kalau makan. Kalau itu. makan. Iya, Kalau nggak makan ya capek juga kan. Cepet capek juga, lemas. ya tetap sih sama aja. Ya pesan-pesannya dong, pesan-pesannya apa Iya, nih? sarapan. Sarapan aja. Sarapan. Berarti sebelum naik gunung Anda harus sarapan dulu. Sarapan. Yang bergizi. Yang bergizi, jangan lupa. Sarapan itu dimakan, bukan diminum. Bener. Bener dong? Iya. Ya masa Satu pagi-pagi lagi. minum extra jos? Yang enggak dong. Satu lagi. Brand Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pusingkan editor. Terus ada satu lagi. Apa tuh? Kalau kita saat naik gunung ya, udahlah pikiran kita bebaskan, fokus pada berangkat pulang dengan selamat. Oh iya. Berdoa takkan berhenti. Salawatan juga di perjalanan jangan lupa. Pokoknya kita terus berdoa. Nah, kalau ngelihat sesuatu ya mungkin kita harus diam kali ya. Iya harus lah. Itu langkah baiknya kali ya. Iya. Jangan bilang dulu lah. Iya. Jangan bilang dulu sama rekan itu. Dan bilang sama teman-teman gitu. Yang penting pendam aja sendiri, pas pulang baru cerita. Itu untungnya nggak terjadi kenapa-napa ya teman saya. Tahu nggak sih kenapa dia diam? Nggak betul. Dia lagi selawatan. Bagus cuek. sekali. Bagus. Sudah kuduga. Dia khusus sekali. Pas pulang dari gunung Dia, khusyuk. dia kayak pas bilang dia lagi kusuh katanya. Tapi Kusuh dengan selawatan. tapi dengar kabar sih dia lagi sholat tobat kok. Sampai sekarang dia masih sholawatan ya. Mungkin Keren sih, keren. ada satu lagi sih pesannya. Ke teman-teman dong, pesan-pesannya dong. Jaga ucapan. Jaga ucapan ketika di gunung. Jaga ucapan. Enggak cuma di gunung sih, di mana-mana juga kita harus jaga ucapan, jaga sikap. Kadang kita bijak terhadap alam. Kadang alam juga membalasnya dengan kejahatan. Ya, betul. Tapi kan setidaknya kita sudah berencana gitu. Sudah berbuat baik ya. Mencegah. 3. Iya. Mencegah dari bencana itu. Oke. Itu cerita dari Amud aka Kamud. Nanti Instagramnya bisa dicek atau dilihat-lihat, banyak gunung-gunung keren. Di bawah sini. Nanti enggak juga sih, di sini. Di sini atau di mana-mana. Banyak. Kita pusingkan editor pokoknya. Editor Sadira biar pusing. Keren. Iya. Jadi terkadang memang manusia itu yang mengingatkan bahwa mereka juga yang suka lalai. Jadi stay tune terus untuk kawan-kawan Sadira. Jangan lupa nonton di channel YouTube-nya Sadira. Ya, ini pasti bakal masuk Instagram nih. Keren, Instagram. Ayo masuk. Keren selalu terus. Nah, sukses terus untuk kamu. Thank you untuk cerita-ceritanya. Ya. Nanti kapan-kapan kita naik gunung bareng, turun berdua lah. Boleh aja. Pengen baca selawat biar panjang. Boleh aja. Mau Boleh. ngerasain nggak? Nah, nantilah kapan-kapan. Ngerasain selawatan gitu, selawatan khusyuk. Selawatan khusyuk di perjalanan. Iya, khusyuk banget. Pokoknya kita kalau udah kayak gitu, khusyuk banget pasti. Nantilah kita akan coba naik gunung bersama, oke? Kamu mantap. Oke, untuk berbincang-bincang hari ini cukup sampai di sini aja. Thank you kamu untuk percakapan hari ini. Nanti kita akan naik gunung bareng, oke? Oke, siap. Oke, untuk itu sekian dari kami. Kami Kami Sadira. Sadira.